Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah hubungan antara variabel berbekas X, variabel tak berbekas Y, dan satu atau lebih koefisien diferensial Y terhadap X menjelasnya, yaitu X pangkat 2 dy dx tambah Y sin X sama dengan 0. X Y D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 tambah Y dx tambah eksponensial 3 X sama dengan 0. Persamaan diferensial menyatakan hubungan dinamik. Maksudnya, hubungan tersebut memuat besaran-besaran yang berubah, dan karena itu persamaan diferensial sering muncul dalam personal ilmu pengetahuan dan teknik. Ordo suatu permasalahan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. X dy dx kurang Y pangkat 2 sama dengan 0 adalah persamaan ordo pertama. X Y D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 kurang Y pangkat 2 sin X sama dengan 0 adalah persamaan ordo kedua. D pangkat 3 Y per dx pangkat 3 kurang Y dy per dx tambah eksponensial 4 sama dengan X sama dengan 0 adalah persamaan ordo ketiga. Dan demikian D pangkat 2Y per dx pangkat 2 tambah 2 dy per dx tambah 10 Y sama dengan sin 2x adalah persamaan ordo. Karena dalam persamaan D pangkat 2Y per dx pangkat 2 tambah 2 dy per dx tambah 10 Y sama dengan 2 sin 2x turunan tertinggi yang terlihat dalam 2Y 2 pangkat D pangkat 2Y per dx pangkat 2 serupa dengan itu. 1 x per dx dy per dx sama dengan 2y tambah 1 adalah ordo pertama. Cos pangkat 2 x dy per dx tambah y sama dengan 1 adalah ordo pertama juga. Dan inilah contoh-contoh ordo pertama. Dan kita lanjut. Pembentukan persamaan diferensial dalam prakteknya. Persamaan diferensial dapat dibentuk dari angka personal fisis yang dinyatakan secara matematis. Persamaan diferensial muncul bila ada konstanta sembarang dieliminasikan dari suatu fungsi tertentu yang diberikan. Inilah beberapa contohnya. Contoh 1, tinjaulah Y sama dengan A sin X tambah B cos X dengan A dan B adalah dua konstanta sembarang. Jika kita diferensialkan ketika beroleh dy per dx sama dengan A cos X kurang B sin X menjadi dy per dx D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 sama dengan A sama dengan min A sin X min B cos X yang tetap sama dengan persamaan semula kecuali tandanya berlawanan, yaitu D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 sama dengan min Y menjadi dy D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 tambah
Y sama dengan 0. Kita lanjut. Di pembahasan kedua adalah persamaan Bernoulli. Kelompok ini mempunyai bentuk dy per dx tambah p. Nah, ini ada tiga. Ini ada tiga persamaan, yaitu dy per dx tambah p y q y pangkat 2. Nah, ini kita fokus di p pangkat n, maksudnya pangkat n. Dengan p dan q seperti dengan P dan Q sama seperti sebelumnya adalah fungsi X atau konstanta. Kaitkannya, triknya selalu sama. Bagian kedua, ruasnya dengan Y pangkat N, langkah ini memberikan Y, dia dari soal ini dia akan menjadi seperti ini karena dibagi dengan Y pangkat N. Nah, dibagi, jadi dia menjadi seperti ini. Y pangkat min N dy per dx tambah P Y pangkat 1 kurang N sama dengan Q. Nah, ini satuan ini sudah dibagikan dengan Y pangkat N. Nah, sehingga dengan mendiferensiasikannya menjadi dz per dx. Kita lanjut. Jika kita dapat dz per dx sama dengan 1 kurang n y pangkat minus n dy per dx maka dy per dx tambah p y sama dengan q y pangkat n. Nah, ini persamaan yang tadi. Misalkan z sama dengan y tambah 1 kurang n sehingga dz per dx sama dengan 1 kurang n y pangkat min n dy per dx. Jika sekarang kita kalikan dengan 1 kurang n, maka suku pertamanya akan menjadi dz per dx 1 kurang n y pangkat n minus n dy per dx tambah 1 kurang n p y 1 kurang n sama dengan 1 kurang n q. Dengan mengingatkan bahwa z sama dengan 1 kurang y pangkat 1 kurang n dan dy per dz 1 kurang n y pangkat min n dy per dx, maka barisan terakhir di atas dapat ditulis sebagai dz per dx tambah p 1z sama dengan q1 dengan p1 dan q1 adalah fungsi x. Selanjutnya, bentuk ini akan diselesaikan sebagai biasanya dengan menggunakan faktor integral yang di materi sebelumnya. Dan akhirnya setelah kita peroleh z akan kembali bentuknya ke dalamnya dengan menggunakan z sama dengan y pangkat 1 kurang n. Sekarang mari kita lihat. Terima kasih, sekian dari saya.